Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Mawar Salem dalam program El Talk, Empower Life Through Communication. Kali ini kita masih berdiskusi mengenai topik berenang dengan paus, dan tentunya sudah bersama dengan para narasumber kita di sini. Ada Bapak Doni, Pak Roni, dan juga ada Pak Mario di sini. Nah, langsung saja nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pak Mario, ini kan terkenal sebagai profesional yang sudah punya banyak teman, banyak komunitas. Di satu kantor aja tuh banyak sekali gitu konfliknya, apalagi di banyak komunitas. Gimana nih cara menghandle-nya? Ya, jadi komunitas ini kan lebih heterogen lagi ya dibandingkan kantor. Kalau kantor mungkin kita ada kultur yang ataupun standard operating procedure yang memang harus diikuti sama semua karyawan. Nah, yang komunitas ini memang untuk handle-nya kita memang harus kasih tahu dulu visi komunitas ini apa, terus mau masuk juga interestnya mereka apa, terus juga pas masuk pun kita harus liatin juga kan, jangan sampai kita maunya yang komunitas yang membangun, saling membangun, tapi ujung-ujungnya cuma biar personal interest masing-masing. Ini kan yang sebenarnya harus kita jaga di dalam organisasi. Oleh karena itu ya biasanya sebelum saya ajak masuk ataupun ajak bergabung, saya harus tahu dulu memang si yang calon anggotanya atau yang mau masuk komunitas ini interestnya mereka apa, tujuannya apa. Jadi kita bisa masukkan ke organisasi yang memang sebenarnya walaupun heterogen bisa capai tujuan organisasi tersebut. Ada strategi khusus nggak untuk menghindari konflik antara orang-orang di antara komunitas ini? Biasanya ngobrol aja sih, ngobrol, terus juga tadi ya sebelumnya saya ngomong tuh, jadi kalau belajar ngomong tuh relatif lebih mudah daripada mendengarkan. Karena kita itu biasanya mendengarkan untuk menjawab, jadi reaktif. Jadi saya sampai hari ini pun masih belajar gimana caranya saya belajar menerima message yang saya disampaikan orang lain, dan saya mencoba memahami. Mendengar untuk memahami ya, betul, bukan untuk menjawab ya. Betul, karena mungkin banyak dari kita ya dengar cuma cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu kan, tapi mau di reply-nya bahkan ada yang parah kan untuk menjatuhkan orang lain ataupun judge. Walaupun kita pun kalau namanya berkomunikasi kan harus tahu benar apa yang memang mau mereka sampaikan benar nggak. Nah, seringkali setelah saya mendengarkan, saya kasih conclusion lagi, kesimpulan dan konfirmasi, benar nggak ini yang kamu mau gitu kan. Jadi seringkali ya beda ekspektasi, outcome-nya jadi beda juga. Ini yang sering terjadi konflik di dalam organisasi ataupun komunitas. Boleh share nggak Pak pengalaman konflik yang paling parah tuh di profesionalnya Pak Mario apa nih? Mungkin Pak Roni atau Pak Doni juga boleh. Pengalaman konflik, maksudnya pernah membuat konflik. Ya, jadi kalau yang pertama sih yang lucu-lucu ya kalau misalkan kita beda bangsa lah ya, sama tadi bos saya ada yang Jepang, ada yang bahasa yang Filipin gitu ya. Mulai dari bahasa deh, ini paling struktur banget bahasa. Jadi teman-teman tahu nggak kalau misalkan orang Filipin kalau ngomong vokalnya A, I, U, E, O itu persis kayak orang Indonesia. Jadi please go back to kantor. Kan go back, kalau kita kan go back, go back to kantor. Can you scan it for me? Yang paling parah, dia minta tolong faxin dokumen ke kantor. Can you fax it to the office? Waduh, udah pikirannya macem-macem aja. Cewek lagi ininya. Iya, malah gitu, dialeknya kan? Begitu ya. Kan jadi itu apa namanya, dari sisi bahasa aja udah beda. Terus gitu. berarti Bro Mario tuh paling menikmati dengan orang Filipina ini ya? Dari bahasa. Saya baru tahu setelah 3 bulan audit field gitu ya, di melewati lembur-lembur malam yang ada, baru tahu. Miss A, B, C, A, I, U, E, O tuh di Filipina A, I, U, E, O. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang Jepang, mereka nggak mau banyak bicara. Ini tugasnya, kamu kerjain dulu. Kalau mentok, benar-benar mentok, baru tanya. Yang saya lihat garis finishnya, kamu mau jungkir balik terserah gitu. Nah itu jadi yang paling parah juga ya kita menerjemahkan guideline-nya itu. Kita misalkan fresh graduate gitu ya, ngerjain ini salah, nanya gini, ya dimarahin sih, pasti dimarahin gitu kan, karena mereka tadi result oriented. Tapi kalau misalkan ada
atasan berikutnya lagi ya begitu lagi, beda lagi. Jadi kita selain kita tahu diri kita sendiri dulu, belajar mendengar sama memahami siapa sih yang kita ajak ngobrol dan komunikasi. Karena ini sebenarnya konflik-konflik yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Gitu, yang paling kocak lagi ada yang saya disuruh beliin pizza gitu kan. Beli pizzanya apa, saya belinya apa. Itu kenapa? Karena dialek berbeda. Beda, Iya. dialeknya berbeda sehingga yang saya beli beda, dia nggak mau makan, akhirnya saya makan. Makanya Oh, pada itu saya tujuannya ya. Sengaja salah beli ya. Iya, iya. seakan-akan nggak ngerti. Iya, iya. Tapi saya penasaran tuh dialek seperti apa bisa membuat pemesanan pizzanya itu beda jauh. gitu. Beda banget. Jadi misalkan kayak kan ya sebuah brand kan ada yang misalkan meat lover gitu kan. Ya itu tadi IUEO-nya kan beda kan. Kadang-kadang kita mau dengarnya meat lover apa gitu kan, ataupun mozzarella atau apa. Nah, itu yang kadang-kadang udah subuh disuruh beli gitu kan. Wih, Kita kan ngapain bro sampai subuh di kantor? lepur. Sorry, itu di kantor bukan? Di tempat yang lain. Gitu. Jadi banyak macam lah. Nah, kalau di posisi sekarang saya udah punya tim, ya kadang-kadang apa ya? Ini jokes saja ya. Dulu kan di Orde Baru gitu kan. Ini saya cerita. Kita perlu siap-siap tertawa kan? Iya, kadang-kadang kan dulu kan presiden Soeharto gitu kan bilang bereskan. Iya. Iya. Wah, gua nggak tahu karena gua belum ada zaman Belum itu. ada ya? Jadi bilangnya bereskan. Saya baca di salah satu biografinya Opung Pandanababan Nababan, gitu ya. Dibilang bereskan, sebenarnya mau diberesin, mau dibantuin segala macam, malam-malam besoknya hilang. Oh, iya. Bahasa bereskan aja bisa berbeda Iya, antara iya. kita punya Salah hope mengerti ya. sama itu. Iya, Makanya iya. saya sekarang benar-benar harus benar-benar, dan biasanya nih ya, kayak tim kita itu biasanya bilang gini, well no. Oke. Gitu kan? Iya, Oke iya, Pak, iya. sip gitu kan, Iya. sambil ada ikonnya lagi Iya, sip gitu. Iya. Sip, mantap. Maksudnya nggak paham banget. Nah, saya belajar karena saya dulu pernah posisinya di situ. Iya, Makanya iya, iya. apa yang saya jelasin tadi sampai bisa well done, apa Oh, yang kamu mengkonfirmasi konfirmasi ulang. lagi, validasi Oh, lagi. oke. Asal supaya nggak ada mistranslasi. Iya, Gitu. iya. Apalagi kan kita si level ada 3 orang, ada 4 orang, jangan sampai kita Iya. drop dari sisi message. Nah, mungkin saya ada mau nanya sama Bro Mario nih Siap, ya, Pak. membantu deh pertanyaan ketujuhnya dari. Jadi kalau misalkan gini kan tadi udah bilang punya banyak komunitas lah ya, Yes. di organisasi juga ada. Nah, pertanyaan saya sih begini, berapa lama butuh waktu untuk pemahaman kepada orang? Kan Oke. udah banyak banget ini kan. Betul. Kira-kira mungkin ada 1 juta orang yang sudah ditangani kan. Nah, bagaimana cara tadi kan dengan cara ngobrol kan? Iya. Nah, sekarang seberapa cepat misalnya Bro Mario untuk bisa menilai orang, wah ini orangnya begini, ini Oke. orangnya begini. Lu Iya kan? tadi jawab, lu lagi dibaca sama dia. Iya. Sebenarnya sudah. Ya kan, sambil kita bisa, oke ini orang cocok untuk masuk ikut komunitas gua, yang ini enggak. Oke. Nah, atau malah yang ini oposisi nih. Oke. Nah, Sebenarnya kalau di komunitas berbeda itu kan nggak masalah Pak. Iya. Karena perbedaan ini kan kalau di teori sosiologi dulu saya belajar karena sering remet Pak. Iya. Oh, Hafal ya. iya. Jadi setelah ada konflik itu namanya integrasi namanya. Iya. oke. Gitu. Jadi Ini konflik- hasil dari remetnya tadi ya. jadi konflik itu diperlukan Iya, iya. Cuma memang kan kita harus tahu dulu siapa yang kita ajak ngobrol. Nah biasanya kalau komunitas tuh biasanya ada form pendaftaran. Iya. Wajar kan ada form pendaftaran, nama, nomor HP, Iya, secara demografi lah ya. Iya. Terus juga ada kuesioner yang sifatnya kualitatif, yang bertanya, pertanyaan yang membuka dia tulis. Ataupun kita kerja kan ada psikotes juga Pak. Iya. Nah itu untuk memetakan kurang lebih secara demografi, psikografinya si anggota. Nah, kalau misalkan memang ada konflik, selain ada form itu ya sebenarnya kita ajak ngobrol sih sebenarnya Pak. Ajak ngobrol tuh. Nah, ini khusus yang dari Bro Iya. Mario sendiri. Misalkan menilai misalnya di sini dengan orang-orang baru Iya. ya kan. Oh, ini berapa lama sih saya butuh waktu? Oke. Ada Kalau- nggak tips-tips khusus? Wah, dengan cara ini pasti langsung ketahuan deh. Nah, kalau mau lebih cepat ajak makan. Gitu. Iya benar. Oh. Semua selesai di meja Iya, makan. iya. Saya belajar banyak sama Pak Jokowi juga begitu kan. Kayak misalkan ada penggusuran diajak makan. Iya, benar. Gitu kan.
Saya juga ketemu Pak Doni pertama kali makan. Oh, diajak makan juga. Iya, ajak makan juga. Jadi Itu berarti orang-orang bermasalah diajak makan itu. Tadi cerita penggusuran. Diplomasi meja makan. Iya. masih meja makan karena apa? Pada saat posisinya kenyang, nyaman, Iya. kita ngobrol juga jadi lebih enak. Iya. Gitu. Sama konsepnya begini Pak. Kalau di komunitas konsep saya adalah bukan take and give, tapi give sampai orang lain kasih give ke kita juga dan kita take it. Jadi konsepnya kita banyak memberi dulu. Saya yakin banget pada saat momen tertentu mereka juga paham kondisi kita lagi membutuhkan mereka. Jadi kurang lebih give and take Pak. Jadi konsep Iya. saya selalu begitu Pak. Apa yang lo mau kita menangin dulu. Kan biasanya kan ada win-win kan. Ya udah kita kasih Iya. menang dulu orang lain. Entah itu di komunitas. Nifur dulu ceritanya atau Iya, tapi sejatinya orang yang memberi itu sebenarnya dia menerima kok. Iya kan? Cuma kan kalau soal timing, karena orang biasanya tidak melihat, ya jangan kacamata kuda aja gitu kan. Kita kan memberi itu kan bukan berarti kita kekurangan. Iya. Iya. Iya kan? Tapi karena kita berlebih, ya prinsipnya bukan soal memberi itu harus materi kan. Bisa memberi itu kita memberi waktu, memberikan pengalaman. Ya. Iya, membantu orang ketika orang datang ke kita, walaupun kita bukan solusi yang dicari orang itu, tapi kita membuka jalan menemukan orang itu solusi. Kita membuka jalan menemukan solusi bagi orang itu. Ya kan? Contoh sederhana nih, orang datang ke toko kita nih, kita jualannya semen. Tapi yang dia cari itu, apa itu yang putih tuh kapur ya? Kapur baru. Bukan. Ya, kapur, Kapur betul. kan, kapur ya, Kapur. yang buat tembok gitu kan. Iya. Nah, kita kan kalau bilang, oh sorry gua nggak mau jual kapur. Selesai kan? Bukan kapur bintang film ya biasanya. Oh. Oh, Kapur. beda. Iya. Iya. Kalau gua kan generasinya yang Agnes Monica Oh, beda. gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, ketika gua bilang, sorry gua nggak jual kapur. Selesai sebenarnya kan? Tapi ketika, oh sebentar Pak, kayaknya toko yang di sono no, ya kan? Nah, dia ada produk itu. Sebentar saya teleponkan ya. Oh ada, Bapak butuh berapa? Ya 3 truk, oke, Bapak ke sana. Kita jadi solusi bagi orang lain. Nah sebenarnya itu mencegah hal-hal yang menyangkut itu tadi, ada pause. Ya kan? Ya, kenapa? Kita membuka jalan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Dan lagi-lagi kalau menurut saya, kalau soal ketakutan-ketakutan kita berkomunikasi dengan online, biasanya ya bro ya, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, biasanya ketakutan itu muncul juga karena pikiran yang kita ciptakan sendiri. Atas dasar katanya, ya kan? Apa kata orang? Wah hati-hati loh kalau sama Roni ya, lu dibaca loh, ya kan? Tadi kata siapa tuh? Kata gua, ya ternyata terkonfirmasi, udah dia baca. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, itu dia tadi ya sahabat Eljon. Jadi intinya kalau mau menghindari konflik, menghindari permasalahan, makan adalah solusinya. Nah, ayo kita makan. Makan adalah solusinya. Nah, sekian dulu diskusi kita kali ini mengenai berenang dengan paus. Terima kasih sudah menyaksikan L Talk, Empower Life Through Communication. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!